Robert Downey Jr. telah mencicipi ganja pada saat dia berusia sangat dini, yaitu masih berusia 6 tahun guys. Bayangin aja guys, anak umur 6 tahun belum kelas 1 SD aja udah mencicipi ganja guys. Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicoix TV. Bagi Anda yang masih baru di channel ini, terima kasih telah berkunjung. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita menarik dan juga ada beberapa video unboxing. So, mohon supportnya untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman ya guys ya. Semoga Anda semua yang subscribe diberikan rezeki berlimpah. Di video kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan hidup yang sangat amat menarik dari salah seorang aktor dengan bayaran termahal di dunia. Tak lain dan tak bukan adalah Robert Downey Jr., yaitu pemeran Tony Stark di film Iron Man. Saya rasa banyak juga yang tidak mengetahui nama aslinya ya guys ya. Taunya cuma Tony Stark di film Iron Man. Terlepas dari kesuksesan yang diraihnya sampai seperti sekarang ini, ternyata Robert Downey Jr. mempunyai masa lalu yang sangat kelam dan harus bolak-balik berurusan dengan polisi sampai mendekam di balik jeruji penjara. So, sebelum saya melanjutkan ceritanya, terlebih dahulu kita simak dulu intro yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Robert Downey Jr. lahir pada tanggal 4 April 1965 di kota New York, Amerika Serikat. Ayah dari Robert Downey Jr. tentunya adalah Robert Downey Sr. ya guys ya. Seorang aktor, direktur, produser, dan juga pembuat film ya guys. Sedangkan ibunya yang bernama Alice Enford adalah artis yang bermain dalam film buatan ayahnya. Jadi ceritanya kedua orang tuanya itu saling jatuh cinta dalam saat pembuatan film ya guys ya. Di masa kecilnya Robert Downey Jr. sudah dikelilingi oleh obat-obatan ya guys ya. Karena ayahnya adalah seorang pecandu. Oleh karena itu, Robert Downey Jr. telah mencicipi ganja pada saat dia berusia sangat dini, yaitu masih berusia 6 tahun guys. Bayangin aja guys, anak umur 6 tahun belum kelas 1 SD aja udah mencicipi ganja guys. Bagi Anda yang di rumah, jangan mencoba hal begituan ya guys ya, karena itu hanya akan merusak kalian guys. Oke, kita balik lagi ke topik. Karir akting Robert Downey Jr. telah dimulai sejak usia yang dini, yaitu saat dia berusia 5 tahun. Dia bermain di film komedi Pound di tahun 1970 yang dibuat juga oleh ayahnya sendiri. Dan di usianya yang ke-7, Robert Downey Jr. kembali terlibat di film yang ayahnya buat, yaitu Greater Place. Setelah itu di usianya yang ke-10, Robert Downey Jr. memutuskan untuk belajar seni ke Inggris. Sampailah pada perceraian orang tuanya di tahun 1978, Robert Downey Jr. pun pindah ke California bersama ayahnya. Dan di sana Robert Downey Jr. ini tidak begitu mulus ya di sekolah ya guys ya. Dia pun dikeluarkan pada tahun 1982 alias drop out guys. Dan saat itu dia pun memutuskan untuk kembali ke New York dan memutuskan untuk fokus pada karir aktingnya. Robert Downey Jr. pun mulai berakting di teater-teater drama yaitu musical Broadway. Di tahun 1985, Robert Downey Jr. pun bergabung di salah satu acara komedi yang terkenal pada saat itu, yaitu Saturday Night Live. Namun dia mendapat kritikan pedas dari majalah Rolling Stone. Bahkan di sana disebutkan bahwa Robert Downey Jr. adalah pemeran terburuk di sepanjang acara tersebut. Oleh karena hal tersebut, Robert Downey Jr. pun lantas dikeluarkan dari acara tersebut. Namun hal tersebut tidak menghentikan karir aktingnya. Robert Downey Jr. pun kembali terlibat di dalam 2 film lainnya. Dan akhirnya saat-saat yang ditunggu Robert Downey Jr. pun datang. Dia mendapatkan tawaran untuk memainkan peran utama di film The Pick-up Artist. Setelah itu di tahun 1987, Robert Downey Jr. terlibat lagi di film Less Than Zero yang mengharuskan dia memerankan karakter seorang pemuda kaya yang kecanduan obat-obatan. Atas perannya tersebut, Robert Downey Jr. pun mendapatkan pujian dari kritikus film dan juga penikmat film. Namun hal tersebut adalah pisau bermata dua bagi Robert Downey Jr. Mengingat dia yang sedang bergumul melawan kecanduannya tersebut,
malah harus memerankan seorang pecandu berat. Itu bisa mengakibatkan mentalnya malah lebih terjatuh lagi ke dalam kecanduan obat-obatan. Seperti yang kita ketahui, aktor-aktor dunia ini sangatlah serius ketika mendapatkan suatu peran. Tak sedikit dari mereka yang mengimplementasikan karakter dalam film tersebut ke kehidupan sehari-harinya. Makanya ini sangat berbahaya bagi Robert Downey Jr. yang memerankan seorang pecandu berat obat-obatan. Dan betul saja, Robert Downey Jr. yang pada saat itu masih berusia 22 tahun semakin terpuruk dalam kondisi kecanduan obat-obatannya. Setelah bersinar di film Less Than Zero, karir Robert Downey Jr. pun semakin mulus dan banyak tawaran film datang ke dia. Bahkan dia pernah satu film dengan Mel Gibson di film Air America pada tahun 1990. Dan di tahun 1992, Robert Downey Jr. kembali mendapatkan peran besar dengan memerankan sang legenda Charlie Chaplin di film yang diberi judul juga dengan Chaplin. Robert Downey Jr. berusaha sangat keras di film tersebut. Bahkan dia sampai harus belajar bermain biola, bermain tenis dengan tangan kirinya, dan juga menyewa pelatih untuk belajar meniru postur-postur dari Charlie Chaplin. Dan totalitas Robert Downey Jr. pun tidak sia-sia, guys. Robert Downey Jr. akhirnya masuk dalam nominasi aktor terbaik Academy Award yang diselenggarakan di Amerika. Namun sayangnya dia harus kalah dari Al Pacino yang saat itu bermain di film Scent of Woman. Setelah itu, karir Robert Downey Jr. sangatlah melonjak tinggi. Dia bahkan memainkan 1-2 film per tahunnya semenjak saat itu. Singkat cerita, sampailah pada tahun 1996, Robert Downey Jr. ditangkap polisi karena mengemudi secara ugal-ugalan. Gawatnya lagi, setelah diperiksa, Robert Downey Jr. ternyata dalam keadaan mabuk dan ditemukannya heroin, ganja, dan juga sebuah pistol di mobilnya. Oleh karena itu, Robert Downey Jr. kemudian membayar sejumlah uang jaminan untuk keluar dari penjara. Dan setelah keluar, belum saja genap sebulan, Robert Downey Jr. berulah lagi. Kali ini kejadiannya lumayan unik, guys. Robert Downey Jr. kedapatan menginap atau tertidur di ruang kosong rumah tetangganya ya guys ya. Bukan rumahnya guys, tetapi rumah tetangganya itu dalam keadaan teler. Dia tergeletak nyaris tanpa busana guys. Tinggal kolor saja ya guys ya. Dan untungnya tetangganya itu tidak menggugat dia. Walaupun tetangganya tidak menggugatnya, pihak berwajib tetap saja menyeret Robert Downey Jr. ke pusat rehabilitasi. Namun 2 hari kemudian, Robert Downey Jr. pun berhasil kabur dari pusat rehab tersebut dan kembali tertangkap lagi karena dia berbuat onar beberapa jam kemudian ya guys. Kali ini dia ditempatkan di pusat rehabilitasi lain yang lebih ketat lagi guys. Oleh karena itu, Robert Downey Jr. pun dihukum 6 bulan rehabilitasi dan juga 3 tahun masa percobaan. Jadi selama 3 tahun masa percobaan, Robert Downey Jr. harus menjalani tes rutin obat-obatan terlarang. Seiring berjalannya waktu, Robert Downey Jr. pun telah keluar dari pusat rehabilitasi. Namun hal itu tidak bertahan lama. Sekitar setahun kemudian, pada akhir tahun 1997, Robert Downey Jr. sengaja melewatkan tes narkoba. Nah, kali ini dia berulah lagi guys. Lagi-lagi dia berulah. Dan itu membuat Hakim Lawrence Mira murka dan menjebloskan Robert Downey Jr. lagi ke penjara selama 6 bulan. Tanpa ampun guys. Udah naik pitam ya guys ya hakimnya guys. Dan selama di penjara, Robert Downey Jr. sering terlibat pertengkaran dan juga perkelahian dengan narapidana lainnya. Namun Robert Downey Jr. akhirnya dibebaskan 2 bulan lebih awal dari masa hukumannya. Dan sebagai gantinya dia harus berada di pusat rehabilitasi selama 120 hari. Hal tersebut nampaknya sia-sia saja bagi seorang Robert Downey Jr. Lagi-lagi dia berulah kembali seperti sebelumnya. Pada pertengahan tahun 1999, lagi-lagi Robert Downey Jr. menghindari tes narkoba. Oh no. Memang bandel banget ya guys ya ini orangnya. Dan kali ini dia diseret kembali ke pengadilan dan akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh hakim yang terdahulu yaitu Lawrence Mira.
Dan kali ini Robert Downey Jr. nampaknya akan bertobat guys. Dia memutuskan untuk tidak mendapatkan perlakuan khusus di dalam penjara. Dia pun bekerja di dapur dengan gaji 11.000 per jamnya. 11.000 rupiah guys per jamnya. Dan kerap mendapatkan kekerasan di dalam penjara tersebut. Dia ditempatkan di sel kelompok ya guys ya. Sebelumnya dia ditempatkan di tempat khusus, namun kali ini dia meminta untuk tidak diperlakukan khusus dan bergabung dengan anggota narapidana lainnya. Robert Downey Jr. di saat itu juga rajin sekali mengikuti konseling pecandu narkoba ya guys. Namun sayangnya rutinitas Robert Downey Jr. tersebut memperburuk kondisi mentalnya. Dia pun harus mengalami depresi. Dan akhirnya dia tidak sanggup lagi menahan itu semua dan mengajukan untuk keluar dari penjara. Robert Downey Jr. pun kembali dibebaskan bersyarat pada bulan Agustus tahun 2000. Dia akan terus dipantau oleh pihak keamanan. Nah, beruntungnya Robert Downey Jr. ini terlepas dari semua masalah yang dia perbuat. Pihak Fox Entertainment masih mempercayai dia dan memberikan dia peran Larry Powell di serial Ally McBeal. Dan hasilnya boom guys. Serial tersebut sangat-sangat terkenal di era tersebut guys. Terlepas dari kesuksesan serial tersebut, Robert Downey Jr. sendiri masih bergumul dengan kecanduannya. Dan 3 bulan setelah itu, dia kembali terciduk di rumahnya atas kepemilikan kokain dan juga obat-obatan terlarang lainnya. Namun hal itu tidak membuat takut pihak Fox. Mereka memutuskan untuk memakai Robert Downey Jr. sampai akhir season guys. Mungkin juga karena ratingnya lagi bagus-bagusnya guys ya. Jadi pihak Fox Entertainment memutuskan untuk tetap memakai Robert Downey Jr. di serial tersebut. Namun tak lama setelah itu, lagi-lagi Robert Downey Jr. kedapatan tengah dalam pengaruh obat-obatan ya guys ya pada April 2001. Kali ini pihak Fox angkat tangan juga guys akhirnya dan mencoretnya dari daftar pemeran Ally McBeal. Meskipun demikian, di tengah-tengah pergumulannya dengan kecanduannya, Robert Downey Jr. dianugerahi Golden Globe Award sebagai aktor pendukung terbaik di serial tersebut, yaitu Ally McBeal, dan mendapatkan standing ovation dari semua hadirin di sana guys ya. Setelah penghargaan tersebut, 2 tahun kemudian Robert Downey Jr. pun akhirnya bebas total dari kecanduannya di Juli 2003. Dan pada saat itu Robert Downey Jr. pun diinterview dan ditanyai bagaimana seorang pecandu narkoba bisa terbebas dari semua itu. Dan dia pun menjawab kepada media bahwa dia menyibukkan dirinya sehari-hari dengan begitu banyaknya kegiatan ya guys ya. Mulai dari mengikuti terapi, meditasi, program kesembuhan, yoga, dan bahkan juga dia belajar ilmu kungfu Wing Chun guys ya. Begitu banyak kesibukannya bisa mendistract pikirannya untuk tidak mengalami kecanduan lagi guys. Tetapi terlepas dari semua kegiatan dan kesibukan yang dia jalani sehari-hari, Robert Downey Jr. menyebutkan bahwa orang yang paling berjasa atas kesembuhannya tersebut adalah istrinya yang bernama Susan guys. Dan setelah terlepas dari kecanduannya tersebut, Robert Downey Jr. pun karirnya terus menanjak sampai sekarang ini ya guys ya. Seperti yang Anda semua tahu bahwa Robert Downey Jr. akhirnya terpilih untuk memerankan Tony Stark di film Iron Man yang rilis pada tahun 2008. Dan film tersebut sangat-sangat sukses ya guys ya. Booming sekali guys. Saya sendiri adalah fans dari Tony Stark guys ya, yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Dan bukan hanya film Iron Man ya guys ya yang diperankan dia. Banyak film-film bagus yang diperankan Robert Downey Jr. seperti Sherlock Holmes di tahun 2009, Avengers di tahun 2012, dan tergabung juga di film Spider-Man dan Captain America di tahun 2017 dan 2018. Dan masih banyak lagi proyek-proyek dia di tahun-tahun berikutnya guys ya. Dan seperti di tahun ini saja dia bermain di film Dolittle. Nah guys ya, di tahun 2020 ini. Dan proyek selanjutnya dia akan bermain di film Black Widow juga yang akan diundur mungkin di tahun depan.
ataupun di akhir tahun ini ya guys ya. So demikian saja cerita kali ini. Happy ending untuk Robert Downey Jr. Congrats bisa melepaskan semua kecanduannya tersebut. Salut juga bagi dia guys. Dan saya juga sangat berharap bagi Anda di luar sana yang sedang mengalami kecanduan narkoba untuk segera bisa sembuh dan juga bertobat ya guys ya. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Mohon dukungan dari Anda untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman video ini. Dan saya berharap bagi Anda yang sudah subscribe dan share, Anda semua akan diberikan rezeki berlimpah ya guys ya. Dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.